Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan di Ratapan pasal yang ketiga. Dan tentu saja masih di program Bible Everyday. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia adalah salah seorang saksi melihat secara langsung bahwa kejayaan Israel, kejayaan Yehuda, kemegahan Yerusalem hancur di tangan orang-orang Babel. Yerusalem yang dulunya menjadi pokok pujian, kota yang sangat indah, kota yang bahkan dikatakan tidak ada duanya. Namun Yeremia menyaksikan secara langsung. Kini Yeremia melihat bahwa kota itu tinggal puing-puing saja. Bahkan semua kemegahannya pun sudah habis. Yeremia saksi mata bagaimana sebuah bangsa yang dulunya jaya, terhormat, terpuji, sekarang tidak lagi menjadi siapa-siapa, bahkan terpuruk hancur sedemikian rupa. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama di Ratapan pasal yang ketiga, dia menulis seperti ini: Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Yeremia melihat secara langsung bagaimana Tuhan dengan cambuknya membuat bangsa pilihannya sendiri menjadi menderita. Mereka menderita memang oleh karena mereka berbuat dosa dan mengeraskan hati serta tidak mau bertobat. Ayat yang ke-15 dikatakan, Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibuh. Seringkali kita membaca ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan, Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih karunia. Itu ayat yang indah. Tetapi bagaimana jika Tuhan mengenyangkan kita dengan kepahitan? Dan tentu saja itu bukan hal yang senang kita dengar. Kenyang dengan penderitaan, bukan kenyang dengan berkat, bukan kenyang dengan kebaikan. Namun itulah yang terjadi, dan Yeremia mengalaminya secara langsung. Ayat yang ke-16, Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil yang menekan aku ke dalam debu. Tentu saja ini merupakan kiasan, tapi Anda bisa bayangkan sesakit itulah yang dialami oleh umat Tuhan. Seperti orang makan kerikil, tentu saja itu sakit sekali. Tidak hanya sekedar tidak enak, tapi itu sangat menyakitkan. Itulah yang menimpa Yehuda, Yerusalem, dan itulah yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Walaupun dengan keadaan yang sangat-sangat terpuruk, keadaan yang sangat menyedihkan, lahirlah ayat-ayat yang jadi penghiburan buat Yeremia. Dan ketika ayat ini ditulis, secara tidak langsung ayat ini jadi penghiburan bagi umat Tuhan, bagi umat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Maksudnya adalah sekalipun menghadapi masa-masa sulit, sekalipun menghadapi masa-masa kegelapan, sekalipun seolah-olah tidak ada harapan lagi, tapi lahirlah pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Hal-hal inilah yang akan kuperhatikan, dan sebab itu kami akan berharap. Apa yang diperhatikan dan apa yang membuat berharap? Ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Janji yang sangat indah, karena Tuhan sendiri menyatakan kasih setia Tuhan sesungguhnya tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Ini artinya terjadi terus-menerus. Ini artinya Tuhan selalu ingat kepada umatnya. Setiap kali matahari terbit, itu menandakan pagi hari tiba. Di situ Tuhan sudah menyediakan anugerah, kasih setia, rahmat dan kemurahannya untuk umatnya. Lalu kemudian dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
ayat-ayat yang indah. Di tengah keterpurukan, datanglah sebuah pengharapan bagi umatnya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab sesungguhnya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru dan selalu baru. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Hari ini Anda perlu mendengar pesan ini. Kalau Anda mungkin sejauh ini sudah mengalami keterpurukan hebat, seolah-olah Anda sendirian menjalani hidup, seolah-olah Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan meneduhkan hati Anda bahwa sesungguhnya Tuhan kasih-Nya tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan rahmat-Nya. Setiap kali kita membuka mata di pagi hari, ingatlah Tuhan menyediakan anugerah yang baru buat kita. Tuhan menyediakan penyertaan buat kita. Karena itu hampiri Tuhan, karena itu berharaplah kepada Tuhan, karena itu katakan, Tuhan, Engkaulah bagianku. Saya tahu hanya orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya tahu hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh yang bisa mengatakan, Tuhan, Engkau bagianku. Tuhan, aku akan berharap kepadamu. Dan bagi orang yang mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun, maka Anda akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan campur tangan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan, menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan berkati.